Halo guys, ini adalah Super AI generasi 3. Ya, ini cara tahap pengembanganku kayak begitu. Ini adalah lognya, jadi pakai log yang sebelumnya. Jadi pengembangan dari AI Trading Pro, jadi AI Bot Pro ya. Bener gak sih? Aku ngasih nama kadang lupa. Jadi aku kembangkan dari basicnya itu dulu yang aku jalankan, karena kan dari seri Pro kan udah lebih ke pure AI ya. Jadi si AI benar-benar kendaliin analisa, penjualan, holding dan yang lain-lain. Jadi tujuanku di Super AI, si AI akan mempelajari sendiri ya semua historis ya, dari pengalaman dia trading, mau jual, rugi, untung, hold dan semacamnya, itu akan disimpan dalam satu file historis, dan file historis akan dipanggil oleh AI sebagai pengalaman dia, dan file historis ini akan selalu diupdate sesuai dengan interval gitulah. Sebenarnya aku udah pilah sebenarnya, cuman ini kan lagi tahap awal ya. Tahap awal sih udah nggak ada error, jadi dia melakukan pembelian, penjualan dan yang lain, analisa kayak gitu normal. Jadi nggak selamanya plus, jadi ada minusnya juga. Dan ini udah ngesimpen filenya ada di sini. Di sini nama filenya RL model. Jadi RL itu maksudnya reinforcement learning. Jadi ada self learning dengan reinforcement gitu loh. Jadi dia belajar sendiri, benar-benar belajar sendiri. Jadi udah terlepas dari ini. Jadi belajarnya itu ada tergantung dari file yang kita dapatkan, catatan yang dilalui, bukan langsung ke core dari si AI-nya sendiri. Kalau langsung ke core-nya sendiri aku nggak mampu. Itu beda itu kasusnya. Jadi aku mungkin pakai komputer yang lebih tinggi lagi kelasnya. Tapi kalau untuk step di bawah sampai ini ya, ini udah jauh lebih cukup, cuman nggak tahu, mungkin butuh waktu yang lama untuk mendapatkan data yang lebih, karena semakin banyak pengalamannya dia melakukan kayak gini, dia akurasinya akan lebih tinggi. Tetapi yang jadi masalah adalah bagaimana buat menghindari kerugian yang akan diciptakan. Karena ini beneran aku buka si AI-nya untuk melakukan analisa sendiri. Dia akan mempelajari analisa. Kalau terlalu banyak aturan, nanti si AI-nya itu kayak dikekang. Nah, ini nggak bisa seperti itu. Jadi aturan pertama ya harus dibuka. Jadi ini aku pakainya si AI ini, Super AI, aku pakai arsitektur Deep Q Network dengan 3 layer neural network. Jadi untuk mempelajari pola market. Jadi aku lebih ke pola, karena aku orangnya kan lebih ke visual, jadi lebih ke chart. Cuman chart di sini ya, kalau model begini kan ini volatility-nya kan tinggi banget. Naik turunnya ugal-ugalan. Jadi nggak konsisten ya, nggak stabil ya, ini rentan kerugian. Tapi aku akan coba dulu lah selama 24 jam. Moga aja nggak putus hari ini. Yang hari ini jam pagi ya, itu putus nyampe jam sore yang semprol banget. Jadi testernya pendingnya lama lah gitu. Jadi analisanya dia ya kayak gitulah. Mungkin mesti dituning lagi di prompt AI-nya. Ini butuh waktu lagi buat tester-tester, prosesnya lama karena loadingnya bener-bener lama. Tapi nyampe di sini pun udah oke sih. Tadi ada sempat di error di EMA periodnya ya. Error di EMA periodenya ada sempat error karena pemanggilannya dia salah. Tapi udah di fix error di sini. Ini ori ini yang tahap pertama, tahap selanjutan ya. Dan sini dari pengembangan pertama ya dari basic dulu ya. Cuman ada MA doang, terus dikasih dia dan mencatat transaksi. Transaksi akan dipanggil sebagai data referensi. Nanti referensi kalau misalkan datanya bagus akan menjadikan data itu prioritas. Jadi misalkan ada si MA, RSI, volume dan yang lain-lain, itu kan sebagai technical indicator ya untuk dianalisis oleh si AI.
Tetapi kalau udah datanya banyak, transaksinya, udah jual beli, status lossnya dikit, di sini kan udah ada nih. Di sini aku udah tambahkan profit loss. Diem le, adek Bu, bangun nanti. Profit loss terus total prediksi ada 3, akurasinya 0%. Nah, kayak gini. Jadi akurasi ini dihitung dari profitnya. Kalau loss ya nggak dapat gitu loh, bro. Pokoknya hitung-hitungan kayak gitu. Ini kan masih tahap awal, jadi belum akurasi, masih jauh dari kata final. Jadi masih banyak step yang logika juga harus jalan, otaknya juga jalan. Kalau otaknya lagi bubble, ya gak jalan ini program. Tuh. Lalu dari sini tadi udah jalan. Karena ini menjawab dari beberapa pertanyaan teman-teman programmer yang mampir ke sini untuk pengembangan AI bagaimana gitu kan. Ada pertanyaan yang seperti itu. Mungkin sebagai pengetahuan yang pengen membangun program berbasiskan AI, learning machine ya. Jadi kayak gitu. Lalu masuk ke seri Pro. Nah, seri Pro ini ya seri Pro lebih rumit karena banyak indikator, banyak hal yang harus dianalisa, harus disinkron dan macam-macam. Jadi lebih kompleks. Tapi udah berhasil. Ini udah aku bikin dokumentasi ya, simple aja. Di sini sama kayak yang basic, cuman ya ini tahap awal, cuman udah berjalan, cuman belum dituning untuk prompt AI-nya. Untuk ini butuh apa ya? Butuh penyesuaian ulang lah, karena harus menunggu si respon AI itu seperti apa. Jadi ada banyak tahap nih, udah tahap 1, tahap 2, intinya sih udah jadi dulu sih aku sih. Jadi tahap basicnya udah dapet, fondasinya bagus. Ketika ditambahkan dengan banyak indikator, hasilnya udah bagus. Kalau misalkan ditambah lagi model polanya dengan hal yang berbeda, terus cocok, oh ya udah itu jadi udah seri, misalkan ini seri basic, seri pro, seri advance-nya lah gitu, udah seri tertingginya lah gitu loh, di seri Super AI SRLL. SLRL ya. Self learning reinforcement gitu. Jadi prosesnya seperti itu, nggak bisa langsung kucuk jadi. Kalau misalkan tiba-tiba langsung match jadi ya syukur gitu loh. Kalau nggak jadi ya sudah, kita akan balik ke basic lagi. Intinya itu dicocok-cocokin dulu, masuk nggak, kalau masuk ya sudah gitu, dimasukin aja. Jadi sekarang akan fokus ke versi Super SRL dulu. Di sini karena di sini lagi tester, jalankan dulu. Kalau misalkan ini jalan, fitur-fitur yang besar di sini terlalu kompleks, butuh mesin yang besar, nanti akan dipindahkan ke bawahnya lagi, nyampe mungkin ada 3 versi ya kan. Tadi ada basic, pro sama advance gitu, buat lebih tinggi gitu. Ya kayak gitulah prosesnya. Jadi butuh waktu, butuh dana buat menjalankan project kayak gini. Hasilnya yang jelas dari value programku jadi naik, malah nilainya sih bener-bener gila gitu. Ini emang project gak waras aku sih. Mekanismenya ya rumit, ngomongnya gimana ngejelasin. Pokoknya intinya itu dari segala sesuatu yang di sini nih, ini udah langsung dicatat di stories, nanti dipelajari sama si AI sendiri buat ngebaca jadi pengalaman dia lah. Tapi ini tahap ini adalah cuman sekedar mencatat, bro. Ini hanya sekedar mencatat, mendapatkan pengalaman, belum diimplementasikan penuh buat si AI-nya itu, belum dipanggil. Jadi masih ya mentah lah, cuman dapat kerangkanya aja, kerangkanya udah nggak error ya masih lanjut gitu. Lanjutnya nyampe final yang kayak program-program sebelumnya, dan itu berjalan dengan sesuai apa yang aku mau. Kalau dibilang ini sesuai, udah jalan bisa menghasilkan profit, ya udah. Karena emang dasarnya program ini berjalan dari program stabil version, bukan dalam versi beta 0, dari coding 0 dibangun, enggak. Jadi ada revolusi dari si Super AI menjadi Super AI Self Learning Reinforcement gitu. Jadi lebih jauh lah, lebih jauh dengan arsitektur
beda, ditambahkan dengan pemanggilan dan kayak gitulah, pokoknya tahulah kayak ngomongnya gimana ya. Jadi kemampuan ini yang pasti bisa dioptimalkan satu dari si AI model itu sendiri. Jadi si AI model mau pakai yang misalkan 32B atau 70B atau versi R128 kayak atau R1 kayak atau V3 di DeepSeek dan yang lain-lain, atau pakai Gemini atau pakai yang lain ya silahkan, atau pakai GPT 4, monggo sesuai dengan kemampuan. Kalau aku udah mentok di 14B, kalau di atas itu udah nggak sanggup, 32B aja nggak sanggup bro. Pakai DeepSeek V3 ya udah nggak sanggup. Mau pakai lo udah nggak bisa ngitung, sama sekali. Udah mentok aku di sini. Jadi kalau misalkan ya mau digedein lagi, misalkan ada orang yang mau nih, kayak kemarin ada beberapa yang nanyain, bang dihitung itu nilainya hardware softwarenya berapa, udah dihitung belum gitu kan. Terus nanyain, bang gimana itu masih pengembangan, udah final yang seri mana gitu kan. Makanya aku dari evolusi semua program yang aku create di sini udah aku jelaskan nih versi-versi ini yang buat komputer cekak, komputer low end tapi dengan kontrol penuh human gitu kan. Terus komputer agak sedang dengan atau komputer yang itu juga tapi dengan kontrol istilahnya bisa tinggal ngopi dulu lah gitu, nggak usah dipantang-pantengin dulu lah biar nggak keliwat, karena entry-nya sekarang kan cepat banget di Indodax ya. Tapi untuk exchanger awalnya gue nggak tahu ya. Karena aku yakin di luar sana juga mereka ya pakainya buat entry itu karena cepat banget bro. Jadi yang kecepatan itu yang sekarang menjadi prioritas. Nah kalau mengandalkan aku punya PC ini sekarang ya, kalau soal kecepatan itu beda. Kayak kita gini lah logikanya. Kita main game ada pakai hardware yang kencang yang bisa nembus 120 fps. Kita tuh cuma mentok di 30 fps gitu loh. Logikanya seperti itu aja. Jadi mereka itu responnya lebih cepat untuk menanggap momen yang terjadi, frame yang terjadi. Nah kita udah nunggu momen itu nggak jadi, masih analisis lagi gitu, udah tembak duluan gitu. Nah itu logikanya kayak gitu. Jadi sekarang komputer ini udah nggak bisa buat perang kalau buat versi ke AI yang lebih canggih lagi. Untuk versi yang sekarang aja udah kalah perang aku bro sebenarnya kalau dibanding itu. Cuman mungkin secara teknologi atau secara implementasi aku mungkin udah jauh. Cuma di luar sana aku juga belum tahu untuk membandingkan. Kemana fokus ke sini terus, ke logika ini yang belum jadi. Jadi aku masih pengen ini, pengen itu, dan yang lain-lain gitu. Terus ini program menjadi besar. Mungkin suatu saat ada modal ya bisa. Ini kau menjadi menyakitkan lagi. Aku mengingat berapa tahun yang lalu yang aku punya PC tak tinggal ngurir, balik lagi PC ku mati. Itu sakitnya nggak kira-kira. Padahal di tahun itu 2021 ya aku membeli PC dengan spek bla 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 bla. Sebenarnya tuh buat kesiapan mode ini, buat versi AI ini udah kesiapan versi ini dengan kapasitas memori hampir berapa ya waktu itu 196 giga ya memori, hampir 296 gigaan kalau nggak salah, di atas itulah. Itu udah habis mode ke 256 giga memorinya pakai NVMe. Iya tuh kan cari bangun Jojo mah jelek. Lalu dengan GPU yang kencang, iya, dengan dual prosesor, dengan bla 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 kayak gitu. Dengan kesiapan itu pikirku saat itu aku menyongsong hari ini ya nggak akan, ya itu akan lebih mudah gitu loh untuk pengembangan yang lebih jauh. Apa cari? Tetapi kenyataannya ya kadang kita sebagus-bagusnya berencana, kalau misalkan Tuhannya kita nggak menghendaki ya terima aja. Ya, emang jalannya seperti itu. Tapi ya aku juga harus bersyukur juga. Mungkin ya apapun harus disyukuri sebenarnya. Kalau misalkan orang keterbatasan sesuatu itu lebih kreatif dibanding kalian punya yang lebih banyak, katanya sih gitu ya. Jadi kalau orang yang udah kecukupan itu malah males-malesan mungkin ya, atau mungkin memang pemalas ya. Tapi orang berkecukupan mereka rata-rata kan pekerja keras ya. Mereka udah mendapatkan hasil dari kerja kerasnya itu. Ya, tapi di sini ya kembali lagi. Ini harus diperjuangkan juga. Mungkin di sini ada bagus.
Ini apa Tondo? Oke, gitu aja ya buat ceritaku. Si Super AI dengan generasi terbaru dengan arsitektur DeepQ Network dengan 3 layer neural network. Semoga aja ini berhasil karena ketika dipanggil biasanya gagal. Ya gitulah. Ketika biasanya dipanggil itu pemanggilan kayak gitu ntar butuh. Nggak tahu lah pokoknya. Semoga aja berhasil sih. Sampai step ini kalau misalkan step ini masih gagal, ya ini jalan-jalan aja sih, udah ngumpulin data aja. Intinya udah nyampe sejauh ini karena mau bagaimanapun makin datanya makin gede, resource-nya makin gede, pengolahan juga makin sulit. AI-nya mampu apa enggak bos buat mikir ke arah sana karena makin kompleks, makin banyak yang harus dihitung, makin banyak yang harus diingat. Terus keterbatasan dengan token. Nah, kan ada maksimum token juga kan. Nah, nanti efeknya apa kalau udah ketemu maksimum token? Apakah dia crash atau diam aja atau bagaimana? Aku nggak tahu. Apakah harus di reset dulu? Kalau di reset ya ngulang lagi dari nol. Tapi kan itu token ya. Apakah karena dari sini ya, dari yang sekarang udah berjalan aja satu hari itu tembus 2000 token. 12 jam loh, 12 jam ya. Aku ngomong tester 12 jam itu 1500 1800 token lah karena satu kali kirim rata-rata tuh 450 token lah. Kalian bisa hitung aja ya 450 lah ya, kita ngomong 450 per 5 menit ya. Kalau misalkan 1 jam ini dibagi 5 menit ya kan, terus 60 bagi 5 12 kali ya, 12 kali apa namanya mendapatkan respon dari AI dikali 450. Ini 1 jam udah 5000 kali 12 jam 64.000. Betul ya? Kali 2. Nih 129.000 itu 24 jam. Jadi full. Rata-rata kan dari token kan 130-an ribuan kan. Ya kira-kira seperti itulah hitung-hitungannya kasarnya lah ya. Tapi karena aku kadang clear juga biar nggak penuh, biar nggak ini ya. Ya memang harus dites jangka panjang sih, nggak bisa aku ngomong begini karena kalau misalkan buat live 24 jam misalkan atau nggak butuh restart, sama kestabilan program juga kan belum teruji. Secara ini aku paling banter paling 6 jam 4 jam itu aku matiin terus aku nyalain lagi, serius gitu, karena responnya lebih cepat aja aku ngerasa sih gitu feelingnya. Ya nggak tahu karena belum dicoba terus-terusan mau gimana, selama belum dicoba kan nggak ada data ya. Selama ini begitu kan aku lagi tester mode, nggak ada PC buat statusnya itu real harus buat ngejalanin ini AI. Nggak ada karena satu PC ya buat gantian. Kalau lagi pengembangan kayak gini ya nggak menjalankan trading buat yang lain, nggak ada mesin, nggak ada. Kalau misalkan aku nggak menjalankan, aku menjalankan mode seri alpha lah yang nggak ada AI-nya, nggak ada integrate AI-nya, aku tuh harus pantau juga, nggak bisa ditinggal nanti hilang karena dia nggak ada analisis buat kayak nggak ada intinya. Kalau lagi di puncak-puncak kayak aku misalnya di VART ya, di VART kayak gini dia nggak analisis itu bro, dia buta ya. Kalau marketnya lagi turun begini mungkin dia bisa sih, selama ini bisa, cuman posisinya nggak seperti ini yang aku mau. Kalau posisi begini ya di misalkan udah naik kayak gini berarti di stop nih, jangan nyampe ada pembelian, nanti takutnya ada overbought. Nah ini kejebak di puncak, waktu pas turun dia nggak dapat apa-apa kan gitu. Jadi ya mengkondisikan lah posisi yang pas. Kalau si AI ini kan sih masih belajar dia nih. Nah ini dia nggak ada pembelian tuh. Ini tuh kalau misalkan di seri awal dia akan membeli, biasanya begitu. Dia nggak tahu, dia mungkin nggak dapat data yang full, makanya agak rumit ini ketika seri awal. Tapi kalau udah banyak data dia akan lebih ke konsisten. Jadi yang pertama kali dijalankan dia biasanya ngawur, data tiba-tiba langsung melakukan pembelian aja. Padahal aku udah kasih data nih ya di candlenya ini,
Mana candle, data mana? Nah ini nih, data nih. Nih data ini nih, data historis itu langsung kasih 200 candle loh. Dan sekarang udah 204. Ini ada harusnya ada lagi nih. Tuh. Ini ada config, ini enggak, ini kenapa loncat ke bawah jauh banget atau nggak tahu. Tapi dari analisanya ya bagus sih, dalam atau mungkin kurang ya. Nanti cari AI yang lebih deep lagi buat analisisnya. Itu bro. Panjang ya programnya ya. Ya bentar lagi juga udah pada ini orang udah pada balik ke Jakarta lagi, udah pada rame lagi. Jadi akan ditinggal, nanti aku ditinggal ke jalanan lagi. Mungkin ada pengembangan waktu pas malam kalau lagi nggak capek, atau Sabtu Minggu kalau misalkan ada kesempatan. Karena di sini, di dalam sini aku di depan monitor, jujur nggak ada duitnya receh banget. Nggak ada hal yang bisa bisa diuntungkan untuk mendapatkan duit di sini tuh dikit banget. Malah di sini malah buang-buang duit rasanya. Jadi tetap di jalanan prioritas utama sih. Kalau misalkan di sini ada modal gede ya akan di sini. Tergantung aja mana yang bagus lah, ngikutin angin surga aja lah. Kalau misalkan di sini aku ngeliat ada kesempatan buat dikembangkan, ya kan aku di sini kan, duduk di sini. Ini bagus dikembangkan karena lebih bagus. Wah, malah curhat bro. Siap. Thank you.